Ya, halo semuanya. Kembali lagi dengan gua dan hari ini ya sebenarnya gua mau bikin konten tentang hasil Indonesia pertandingan lawan Bahrain ya. Biasanya aku bikin di Reels, tapi sekarang gua akan bikin video biasa jadi kontennya agak lama. Jadi kalau kalau apa ya kalian mau nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banget dan kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Mau skip per menitnya silahkan. So, jadi aku mulai aja. Untuk hasil pertandingan malam ini, di mana Indonesia bertandang ke Bahrain National Stadium yang berada di kota Manama, Bahrain, ya, di mana sebelum pertandingan Indonesia sebenarnya sudah dipandang sebelah mata ya oleh tim tuan rumah. Karena tuan rumah itu ranking secara globalnya, FIFA ranking world rankingnya itu Bahrain 76, sementara Indonesia hanya ada di ranking 109 dunia. Oke, tapi sebelumnya Indonesia juga mempunyai catatan buruk melawan Arab Saudi, imbang di King Abdullah Stadium, dan kemarin di kandang sendiri di GBK Istora Senayan 0-0 melawan Australia. Praktis itu dua langganan Piala Dunia ya. Nah, sementara untuk lawannya ya tidak kalah luar biasa juga, mengalahkan Australia di kandang sendiri di Brisbane, dan sangat sayangkan sekali dibantai 5-0 di kandang sendiri ya. Sebenarnya ini merupakan misi yang sangat apa ya, wajib menang bagi kedua tim, di mana untuk Sintayong sendiri selaku pelatih timnas Indonesia harus memenangkan pertandingan ini guna apa ya, mengamankan tiket ke peringkat 4 atau 3 ya. Karena ya kita tahu sendiri ya, pasti nomor satu ada Jepang ya pastinya. Yang kedua Australia atau Arab Saudi, walaupun sekarang underperform tapi kayaknya mereka yang lolos. Dan nah ini sebenarnya ketika lawan Arab Saudi lawan Bahrain, Indonesia harus menang mau tak mau. Karena apa? Ya inilah salah satunya lawan yang mungkin sulit untuk direbutkan tiket peringkat keempat. Karena apa? Ya Bahrain baru menang sekali dan kalah sekali. Nah, sementara Indonesia catatan ya mau tak mau harus menang gitu. Kandang tandang. Sekarang tandang di Manama. Oke. Tapi hasilnya yaitu 2-2. Skor 2-2 untuk kedua tim. Oke, kita apa ya, bahas dulu. Aku bahas dulu ya. Dari awal pertandingan sebenarnya Bahrain unggul pertama terlebih dahulu melalui gol tendangan jarak jauh yang sangat jauh yang susah ditepis oleh Martin Pas ya, ke sudut gawang kiri dari Martin Pas, dan bolanya itu mantul ya, mantul ke tiang, jatuh ke melewati garis, dan tapi itu gol walaupun nggak menggetarkan jaring ya, tapi itu gol lewat garis. Oke, 1-0 untuk Bahrain. Dan selanjutnya Indonesia praktis mulai mencari celah supaya bisa apa ya, membongkar pertahanan Bahrain. Tapi sayangnya Indonesia sampai dikurung di high press kali tinggi sama Bahrain, dan terjadi 10 shot berbanding 0 dari Indonesia dari menit awal sampai 30 menit. Nah, habis itu water break ya. Dan habis itu Indonesia mulai membangun serangan dan akhirnya Indonesia menyamakan kedudukan sebelum jeda uh, pertandingan babak pertama, di mana Ragnar Oratmangun berhasil menyamakan kedudukan melalui bola yang apa ya, permainan Indonesia dari open apa ya, set play, dan hasilnya gol 1-1, skor 1-1 di babak pertama. Dan oke, lanjut ke babak selanjutnya, yaitu di babak kedua Indonesia melakukan suatu gebrakan di mana Marcelino Ferdinand masuk menggantikan Malik Rizaldi, dan ada Eliano Reinders akhirnya debut di babak kedua. Tapi sebelumnya Mike Silver juga udah debut di babak pertama ya. Tapi ya permainan gimana? Bagus? Ya bagus gitu aja. Oke, babak kedua Indonesia selalu membangun serangan walaupun ya sesekali Bahrain, tapi Bahrain juga peluang juga ya. Asal syuting gitu, gak nyampai gawang, bahkan banyaknya tendangan yang ke bulan bahkan, atau jumpa fans lah kalau kata Coach Justin. Dan terjadi gol di menit 70-an di mana Indonesia berhasil mencetak gol melalui umpan skema dari belakang ke depan. Ada Rafael Strike dengan tendangan flashingnya yang berhasil membuat kiper dari Bahrain itu bengong dan terheran-heran. Nah, kok bisa gitu?
kebobolan dan skor 2-1 untuk Indonesia dan berhasil membalikkan keadaan. Yang awalnya tertinggal 1-0 dan sekarang menjadi 2-1. Nah, perkara terjadinya kejanggalan ini mulai dari 90 ke atas. Karena apa? 90 menit ke atas ya, terjadi suatu kejanggalan di mana official pertandingan menambah pertandingan 6 menit. Oke. Tambah waktu 6 menit ya. Tidak ada janggal, itu belum ada. Karena yang janggal itu di mana setelah menit 6 plus Bahrain, bukan Bahrain sih, wasit belum memberikan peluit panjang, padahal tidak ada kontak, tidak ada drama atau apa bla bla bla. Bahkan Bahrain juga sembuh, gak pernah guling-guling ketika tertinggal. Beda ketika mereka unggul 1-0, mereka sering guling-guling. Tapi terjadi petaka di menit 99 melalui umpan corner, Bahrain menyamakan gol. Dan skor 2-2. Bahrain pun selaku tuan rumah terlepas dari kekalahan, tapi ini juga jadi masalah. Karena apa? Menit 99 sementara babak tambahannya itu waktu tambahannya itu 6 menit. Harusnya wasit 6 menit udah fit, tapi gak tahu kenapa ya. I don't know. Kenapa ini bisa terjadi ya? Dan berakhir 2-2, tentu saja dari kubu timnas Indonesia yang unggul melakukan protes dan akhirnya manajer timnas itu Pak Sumarji di kartu merah langsung sama wasit Ahmed Al-Haq, gak tahu ngomong apa tapi langsung kartu merah, mungkin karena protes berlebihan. Dan Saint Pateni nama juga protes tapi diamankan oleh Nadeo di bangku cadangan. Tapi dengan hasil ini Indonesia ada peringkat 5. Belum pernah terkalahkan sih, tapi Indonesia secara tidak langsung di match ini kehilangan 2 poin ya, dirampok sama wasit. Karena apa? Terlalu banyak kontroversial. Aku sebutkan dulu ya. Yang pertama, bukan gol menit awal juga harusnya Bahrain mendapatkan kuning untuk pelanggaran terhadap Malik Isaldi. Karena apa? Sampai bocor nih kepala, tapi gak dapat kartu kuning lagi. Dan dari pertandingan juga statistik menunjukkan Indonesia 27 kali di call ya sama wasit, tapi Bahrain hanya 10. Padahal pertandingan selama 90 menit itu Bahrain yang cenderung bermain kasar. Jadi apa ya? Yang jadi pertanyaan itu kenapa Indonesia selalu aneh-aneh melawan tim Timur Tengah, apalagi wasit dari Timur Tengah. Kita flashback dikit ke belakang ketika melawan Qatar di kejuaraan Piala Asia U23 sekaligus kualifikasi Olimpiade Paris melawan Qatar, wasitnya terlalu banyak hal yang merugikan Indonesia, bahkan kartu merah juga goib ya gitu. Dan tapi wasitnya langsung disanksi dan diturunkan jabatannya ke asisten wasit atau wasit keempat bahkan. Lalu di semifinal AFC U23 ya, melawan Uzbekistan juga terdapat beberapa janggal dan Indonesia kalah. Dan lawan Irak juga gitu ya, gitulah. Dan puncak, dan kemarin mau Arab Saudi juga ada taman waktunya 6 atau 8 menit tapi lolos banget di atas 10. Aku gak tahu kenapa, mungkin ada agenda apa. Karena kita lihat juga ya di para jajaran petinggi juga ya AFC itu rata-rata tim Timur Tengah, orang-orang Timur Tengah. Presiden AFC-nya juga dari Bahrain. I don't know what's going on, tapi ya gitulah. Soalnya pertandingan lawan Arab Saudi juga ya di kualifikasi Piala Dunia yang pertama di King Abdullah Stadium, wasit dari Timur Tengah, dari Konfederasi Asia Barat. Nah itu sementara pertandingan dari ada tim Asia Barat dan tim AFF ya, ASEAN ya. Nah seharusnya wasit itu dari Asia Timur. Nah kenapa ngambil dari Asia Barat juga yang sama konfederasi dengan Arab Saudi? I don't know, aku juga tahu kenapa bisa terjadi. Nah, selanjutnya pertandingan Timur Tengah kedua yaitu Indonesia melawan Bahrain di kandang Bahrain. Wasitnya juga ngambil dari Asia Barat, yaitu satu sub konfederasi dengan Bahrain, yaitu dari Oman. Kenapa? Dan hasilnya kontroversi lagi dan lagi. Sebenarnya PSSI udah mengirimkan surat ke AFC, udah. Cuma nggak tahu kenapa ya, hasilnya selalu nihil dan tidak ada hasil yang bisa dibilang memuaskan. Mungkin memuaskan itu ketika wasit Qatar melawan Indonesia U23 ya, AFC U23 itu tuan rumah Qatar, itu hasilnya ya wasit itu
diturunkan jabatannya. Tapi ya sisanya ya nihil gitu. Nah, oke. Lupakan dua sama, setidaknya Indonesia dapat poin, tapi ya mau tak mau nanti next match selanjutnya melawan Cina, Republik Rakyat Cina ya, Tiongkok, di Qingdao Stadium di Cina ya. Itu juga kan Cina pengen mengerjain Indonesia ya, stadionnya jauh banget, bahkan dekat, lebih ke dekat ke negara Opa Kim Jong Un ya, Korea Utara. Wasitnya dari Uni Emirat Arab. Sebenarnya bisa dibilang fair karena apa? Lawan kita dari Indonesia ya, dari Asia Timur, kita dari ASEAN, tapi wasitnya dari Timur Tengah lagi nih, dari Uni Emirat Arab nih. Ya kenapa gak ngambil dari Asia Selatan gitu ya, barangkali bisa gitu, atau kan dari Australia ya, I don't know, but ya udah terjadi. Itu aja sih pokoknya, aku juga gak paham. Pokoknya ya sekarang juga ada berita ya, PSSI kalau misalkan suratnya gak ada apa ya, publis dari AFC ya, mereka akan langsung mengajukan protes banding ke FIFA, langsung ke pusatnya. Itu aja sih kalau aku pribadi. Aku yang nonton juga waktu live action sama temen aku Bang Dimas di YouTube channel Dimas Arif ya, gitu. Banyak yang kecewa, bahkan sang tuan rumah yang menyiarkan YouTube-nya juga misu keluar kata-kata kasar, langsung banyak suara tit sensor itu banyak. Gak apa-apa lah, daun kuning kali-kali ya. Oke, gitu aja dari gua. Untuk pembahasan pertandingan Indonesia melawan Bahrain mungkin itu aja, karena gua juga ini hanya berdasarkan data yang aku cari aja. Tapi semoga nanti ada keadilan yang lebih baik dan Indonesia bisa lebih baik ke depannya secara peringkat dan hasil di kualifikasi ronde 3 Piala Dunia. Itu aja dari saya. Jangan lupa like dan subscribe, oke? See you when I see you. Bye bye.